Oh ya nggak bisa ya. Isma yang record ya. Sorry. Oke, sebelumnya mungkin aku mau share dulu CV-nya Isma biar bisa tahu tentang pembicaranya itu siapa ya, kayak gimana background-nya gitu. Gak bisa share screen juga Isma. Oh ya, approve dulu. Udah ya? Oke. Udah. Ini aku share screen dulu. Udah kelihatan belum? Nih, udah belum? Ya, oke. Pembicara kita ini namanya Kak Isma Hakimi. Jadi Kak Isma itu mahasiswa Universitas Diponegoro, prodinya Antropologi Sosial. Dulu alumni SMA Negeri 44 Jakarta. Sekarang pekerjaannya itu menjadi freelancer untuk jadi freelancer videographer sama desainer grafis juga. Pernah jadi editor video kelulusan SMA 44 Jakarta, desainer banner, terus videografer juga dan fotografer. Organisasi relawannya juga banyak, ada di Tata Muda, terus abis itu di Granat Force sama ekstrakurikulernya pernah di Pramuka. Terus prestasi dari Kak Isma sendiri itu adalah awardee beasiswa unggulan Kemendikbud, juara 1 lomba video promosi wisata ziarah dan religi, peserta terbaik 3 lomba pemetaan sejarah tingkat Jabodetabek, sama juara 3 kompetisi fotografi nasional UPT MKG ITERA. Jadi Kak Isma ini walaupun berkecimpung di dunia videografi sama fotografi dan desainnya grafis, dia juga salah satu yang suka sejarah gitu. Jadi dari dulu emang sering banget ikut-ikut kegiatan sejarah, terutama bikin video-video sejarah gitu. Oke, sekarang Kak Isma boleh untuk menyampaikan materinya, silakan. Aku serahin ke Kak Isma ya. Sebelumnya mau ngetes suara dulu. Kayaknya kecil ya. Coba. Suaranya kecil deh, kayaknya. Kalau yang ini? Nah, ya udah. Oke. Baik. Terima kasih Dian atas kesempatannya. Ngerasa tersanjung banget bisa ikut-ikutan sharing ke teman-teman ini. Selamat siang juga untuk Bu Yusri. Salam kenal juga buat teman-teman DHC semua. Seperti yang tadi udah dikenalin, nama aku Isma. Dipanggil aja sesuka kalian, Isma atau siapapun gitu. Nah, aku izin share screen dulu ya. Oke, baik. Kita santai aja. Aku juga berusaha kayak sharing ke temen aja gitu ya. Kalau ada kata-kata yang mungkin terlalu santai juga dimaafin. Ya. Jadi judulnya sih aku ngambil create valuable content karena aku mau nge-share-nya itu pengalaman aku aja ya, apa yang udah aku pernah aku lalui dalam membuat konten. Sebenarnya juga pengalaman aku nggak banyak-banyak banget, masih belajar juga. Cuman di sini aku sangat menekankan valuable content biar kita tuh kontennya itu istilah kerennya itu berfaedah. Jadi nggak cuman sekedar bikin-bikin video atau apa gitu, ngeposting-posting, tapi di dalamnya itu ada isinya gitu yang bisa bermanfaat buat orang lain ataupun diri kita sendiri juga. Nah, gimana cara kita memulainya? Sebenarnya ini bukan rumus baku ya, aku juga kurang tahu sebenarnya rumus baku buat bikin konten itu apa. Cuman ini sesuai apa yang aku alami aja. Jadi aku pernah baca quotes kalau start everything with why. Jadi apa kita melakukan sesuatu itu
kenapa, alasannya itu apa, didasari oleh apa. Nah, cuman kalau misalnya di konten ini mungkin kalau oleh kenapa itu aja kayak kurang cukup gitu, karena unsur-unsurnya sebenarnya banyak. Jadi aku coba merumuskan 5W1H ke dalam konten ini. Mungkin 5W1H ini semuanya juga udah pada tahu ya apa aja. Nah, jadi di konten ini kita mulai dari who. Untuk siapa kontenmu itu disajikan. Nah, di sini aku istilahinnya itu disebut dengan target audience. Jadi target audience kamu ditentuin dulu mau siapa. Karena ini klub sejarah ya mungkin target audiensnya bisa dimulai dari lingkup yang kecil dulu seperti teman-teman SMA di SMA 5 Tambun atau di kalangan SMP SMA gitu. Nah, tapi nanti juga bisa makin berkembang seiring berkembangnya konten kalian juga. Tapi dimulai aja dari yang lingkup kecil dulu biar jangkauannya itu lebih mudah. Nah, habis itu buat perlu diketahui juga kenapa aku bilang who dulu, siapa dulu sebelum apa dulu yang mau kita buat itu, karena kalau kita nggak tahu untuk siapa kita bikin konten itu rasanya kayak masih ngawang gitu, kayak kita cuma bikin sesuatu tapi nggak tahu buat siapa, kayak siapa yang mau dikonsumsi itu nggak tahu siapa, kayak gimana ya, kayak nanti kontennya itu juga kayak nggak relate sama si target audiensnya. Itu penting banget ya buat ngerasa audiens itu pas baca konten tuh kayak ini aku banget ya, ini cocok deh sama pelajaran sejarah aku atau gimana gitu. Itu penting banget buat kita kenali target audiens kita dan mereka maunya konten seperti apa. Nah, setelah kita tahu target audiens kita itu siapa, kita baru nih mendiskusikan konten apa sih yang cocok buat target audiens kita, itu apa yang mau kita berikan ke mereka. Mungkin ini bisa didiskusin bareng-bareng ya, yang cocok buat generasi SMA sekarang tuh apa. Mungkin ya videonya dibikin menarik, semenarik mungkin biar nggak terlalu boring gitu. Nah, habis itu why, kenapa kalian membuat konten itu, kenapa konten tersebut layak dikonsumsi target audiens kita, dan kenapa harus konten itu. Misalnya aja target audiens kalian itu anak-anak SMA, SMP, SMA lah yang mata pelajarannya itu ada sejarahnya. Nah, terus misalkan kalian mau bikin konten hasil diskusi, misalnya habis hasil diskusinya itu tentang reformasi. Nah, kenapa kalian mau memberikan konten hasil diskusi itu ke halayak ramai gitu, dipublikasikan? Kenapa? Bisa aja alasannya itu karena reformasi itu kayak penting untuk diketahui anak-anak SMA gitu. Jadi walaupun zaman makin berkembang, kita juga perlu tahu sejarah-sejarah di negara kita itu gimana pas masa reformasi atau pas Orde Baru itu seperti apa. Itu penting kan, apalagi di mata pelajarannya kan ada kan, jadi kayak bisa buat wadah mereka buat belajar juga di media yang lebih menarik, seperti contohnya media video ataupun di Instagram gitu. Terus where itu platform apa yang mewadahi konten tersebut. Pastinya yang pertama itu YouTube ya, buat bikin video, dan mungkin juga bisa Instagram dijadiin platform tersebut. Jadi dari sini aku mengkhususkan Instagram itu lebih ke media untuk promosi si konten yang ada di YouTube tersebut, sekaligus menjadi untuk menjangkau para target audiens tersebut. Kan semua orang pasti, apalagi anak muda udah pasti punya Instagram kan, dan Instagram itu cara kita menggait audiens lah istilahnya, biar mereka pada beralih ke YouTube untuk menonton konten kita. Di situ juga kita bisa kasih mungkin cuplikan-cuplikan konten kita biar lebih menarik gitu, kayak isi di Instagramnya, biar mereka tuh nanti maulah pergi ke nonton ke YouTube kalian gitu. Buat di Instagram juga penting buat mempertahankan audiens atau subscriber biar
kesannya itu kita dekat sama followers atau subscriber kita, biar kita semakin kenal juga mereka sukanya apa, maunya apa, terus ya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah when. When itu kapan jadwal penayangan konten tersebut. Nah, sebenarnya ini hal yang penting yang sebenarnya harus diingat dan direncanakan. Jadi kita harus bikin sebuah jadwal gitu buat konten tersebut, karena dengan terjadwal itu kita kan menjadi semakin terbiasa untuk memproduksi konten, dan dari kebiasaan tersebut kita akan semakin konsisten buat membuat konten tersebut, dan semakin banyak orang juga yang bisa mengonsumsi konten-konten sejarah kita gitu. Nah, buat jadwalnya mungkin bisa diawali dengan jadwal diskusinya seperti kapan gitu, dan habis jadwal diskusi mungkin kayak dirangkum sama dibuat skrip buat di videonya itu, kayak ntar siapa yang ditentuin, siapa yang mau misalnya membawakan materinya, terus siapa yang mau nulisnya nanti, siapa yang mau mengeditnya. Nah, habis kita diskusi lalu brainstorming ke konsep-konsep video sama nulis skrip, habis itu baru deh kita mengedit videonya, tahap produksinya. Nah, sebenarnya yang edit bisa siapa aja, cuman alangkah baiknya kayak udah ada PJ-PJ-nya tersendiri, biar kayak lebih terarah aja gitu, dan sama job desk-nya masing-masing. Nah, habis misalnya udah selesai, misalnya nih, kalian diskusi hari Kamis, nah hari Jumat Sabtunya itu kalian udah mulai brainstorming konsep-konsep sama skripnya, terus sama udah tentuin siapa yang mau ngedit. Nah, di hari Sabtu Minggunya mungkin udah mulai bisa nih syuting atau apa gitu yang buat memproduksi kontennya sekalian buat ngedit video. Nah, habis itu kan hari Senin. Nah, hari Senin itu kan pasti sibuk, hari Senin tuh sibuk sekolah atau apalah gitu. Dan orang-orang di internet juga yang saya perhatiin jarang yang pada aktif di hari Senin. Jadi mungkin dari kalian bisa cari istilahnya itu prime time buat nge-upload si video itu yang udah diproduksi. Nah, sebenarnya ini nggak bisa asal nentuin hari kapan di uploadnya. Jadi aku ngegunain fitur Instagram, fitur insight di Instagram itu kalau misalnya akun Instagram kita udah beralih ke mode profesional atau kreator, itu bakal ada tersaji fitur insight. Dari situ kita bisa lihat followers kita itu aktif di hari dan jam berapa sih. Nah, misalnya followersnya itu aktif di hari Selasa. Nah, terus kita lihat lagi itu mereka aktifnya di jam berapa. Kalau aku sih biasanya ngelihatnya itu mereka aktif pas abis maghrib yang mau ke Isya itu. Karena emang kayaknya kalau diperhatiin juga orang-orang harusnya kan itu waktu ibadah kan, cuman pasti adalah yang orang-orang curi-curi membuka sosmed dulu, lihat-lihat story Instagram, terus bisa aja kita ngegunain waktu itu buat menggait audiens tersebut, kayak kita bikin story nih biar orang pada kepancing buat ke YouTube, kayak pas followersnya itu ngeliat, wah apa nih konten baru, pengen lihat gitu kan, kayak mulai terpancing, dibikin semenarik mungkin aja gitu. Nah, jadwalnya ini juga perlu didiskusikan bareng-bareng. Nah, kayak kan pasti kegiatannya nggak cuman eskul aja kan, pasti ada tugas-tugas itu, kayak kita bikin jadwal yang yang orang lain itu fleksibel gitu, kayak mereka mau secara sukarela tuh kayak meluangkan waktu di situ. Dan sebenarnya kalau misalnya sudah masuk ke sebuah organisasi atau itu, sebenarnya harus banyak disadari kayak tanggung jawabnya ya, kayak kita udah menjadi suatu anggota suatu organisasi, dan gimana caranya biar mereka tuh tersadar kalau oh iya kita udah jadi anggota ini, kita nggak boleh seenaknya aja. Dan benar kata Ibu Yusri di awal itu, karena mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai sesuatu, karena saya sendiri juga pernah mengalami itu di organisasi yang saya lalui dulu. Nah, jadi mungkin bertahap ya, itu namanya proses. Nah, lalu selanjutnya adalah tahap how.
how ini mungkin tahap yang paling krusial dan kompleks gitu. Karena gimana caranya kita bisa memberikan value terhadap konten yang mau kita berikan. Dan gimana caranya kita mulai membuat konten tersebut. Dan pasti di tahap ini banyak yang harus kita pelajari. Dan kita harus mau mempelajari itu biar niat awal kita membuat konten itu bisa terlaksanakan. Soalnya sebelumnya kalau misalnya aku kecepatan atau gimana, interupsi aja ya, nggak apa-apa. Santai aja sama aku mah. Nah, jadi tahap pertama itu pastinya rencanakan dan jadwalkan konten itu. Nah, di sini aku merekomendasikan aplikasi Notion. Dia itu aplikasi bisa diakses di web browser atau via HP. Kalau di HP itu download ya aplikasinya. Nah, aplikasi ini ngebantu aku banget selama bikin konten atau ada project-project tertentu. Seperti yang di atas ini. Ini itu project, jadi ini aku dapat template-nya itu dari seorang YouTuber edukasi, Zahid Asmi Ibrahim. Jadi aku dapat template Notion-nya itu dari dia. Bentar. Nah, jadi di template project ini aku menuangkan segala hal project ataupun konten yang mau aku bikin, ide-ide atau brainstorming tersebut. Nah, di sini ada kayak bagian ide. Di sini ide-ide yang aku ide-ide yang hadir di kepalaku gitu. Jadi aku langsung tulis biar nggak lupa gitu. Jadi di paling atas ada tuh sharing tuh GHC hari ini aku tadinya bikin beberapa brainstorming apa yang mau aku sampaikan. Terus di bawahnya juga ada konten TikTok. Cuman aku belum terjun ke TikTok sih, masih merencanakan gitu. Terus ada posting IG. Posting IG ini akan selalu berjalan gitu karena aku juga suka ngepost foto-foto gitu. Terus delete my sosmed atau itu rencananya sih video di YouTube gitu. Nah, kalau clone ini kelas online, aku rencananya pengen bikin kelas online gitu buat kayak sharing-sharing seperti ini gitu tentang ngedit video atau gimana. Cuman karena satu dan lain halnya belum bisa direalisasikan. Nah, sedangkan yang dalam prosesnya itu konten aku namanya Talkative Time. Nah, Talkative Time itu ada di YouTube, bisa ditonton di channel aku, Isma Hakini. Jadi, Talkative Time itu lebih ke sharing session atau mungkin anak sekarang tuh bilangnya podcast, cuman ini video podcast. Dan bahasannya itu lebih ke sharing-sharing pengalaman, entah itu pengalaman aku ataupun pengalaman tamu-tamu yang aku undang. Nah, kebetulan Dian sendiri udah pernah aku undang di Talkative Time ini. Waktu itu ngebahas tentang seputar SNMPTN dan beasiswa. Nah, memang target audiens di Talkative Time itu aku khususin buat anak SMA yang mau transisi ke kuliahan. Jadi nanti kontennya itu seputar masa-masa kuliah atau cara masuk PTN, tips-tips beasiswa seperti itu. Dan cuman nanti juga kalau misalnya udah berkembang lagi, aku mau mengembangkan kontennya itu ke arah diskusi-diskusi yang mungkin lebih berat dan tapi bermanfaat dan penting untuk kita omongkan gitu. Cuman karena masih lingkupnya kecil, belum aku kembangkan lagi ide-idenya, masih menggait anak-anak SMA yang masih mau masuk kuliah gitu. Kebetulan baru ada 5 episode, nanti dicek aja kalau ada yang tertarik. Nah, sedangkan yang udah selesai ini adalah proyek wisata religi video Pangeran Jakarta. Waduh, ini meetingnya 10 menit lagi selesai. Dian? Iya, Kini. Kenapa? Itu, sorry. Ini 10 menit lagi mau selesai. Gimana? Oh iya, remaining. Aku nggak ada premium Zoom. Emang jarang pakai kan kita, soalnya MS Teams aja biasanya. Pakai SSO langsung. Kalau mau sih ntar kayak ngulang gabung lagi aja. Cuman pada mau nggak gitu.
Gak apa-apa kali ya. Santai Oke. aja Nggak sih. apa, nggak apa-apa. Oke. Iya, gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai aku share link lagi ya, ntar kalian pada join lagi ya. Jangan kabur-kabur loh, kasihan 5 ibunya minutes udah aja. nungguin. Kenapa? Iya, jangan kabur-kabur. Buka room baru, 5 menit terakhir aja. Oke. Ini, ya. Nah, oke, jadi yang udah selesai ini project Pangeran Jakarta. Kebetulan Dian juga yang jadi partner aku di kala itu. Dan ini kebetulan juga buat lomba. Dan diisi isi di Notion ini tuh kalau kita buka ada page-nya lagi. Nah itu isinya itu kayak ada shoot list atau kayak brainstorming atau scriptnya juga ada. Nanti kalau yang Pangeran Jakarta ini ada di slide selanjutnya, shoot list gitu. Kalau di Talkative Time itu aku ada kayak list target tamunya mau siapa, terus script buat tamunya juga siapa, atau pertanyaan buat tamunya gitu. Yang ini isinya masih rahasia sih. Nah, terus di bawah ini ada schedule. Sebenarnya ini jadwal pribadi aku, cuman emang ada jadwal khusus buat aku produksi Talkative Time yang berjalan itu. Nah, di hari Kamis, aku ada jadwal buat nge-record Talkative Time. Jadi medianya ini aku pakai Zoom. Jadi syutingnya itu pakai Zoom. Ntar aku ngobrol bareng sama tamu-tamunya. Ntar direkam gitu. Nah, besoknya hari Jumat, aku nargetin itu harus sudah mulai ngedit. Nah, cuman ini kan kayak target jadwalnya gitu kan. Kayak biar lebih terjadwal. Oh hari ini aku udah jadwalnya ini nih. Aku harus udah ini. Cuman kalau misalnya memang ada kendala kayak seperti misalnya tugas atau suatu event yang bertabrakan sama jadwal ini, mau nggak mau aku harus mengesampingkan dulu karena emang walaupun aku bikin konten, aku nggak mau melupakan kewajiban utama jadi mahasiswa gitu. Jadi pasti aku bakal menyelesaikan tugas dulu. Nah, tapi hari Jumat ini aku nargetin sehari itu aku harus sudah ngedit 8 jam. Nggak mungkin kurang sih, mas, kayak pasti lebih. Kurangnya sih jarang ya, tapi harus lebih dari minimal 8 jam lah gitu dalam sehari. Selesainya berapa lama juga belum tentu, tergantung durasi video rekamannya itu berapa, nge-cut-cutin videonya itu banyaknya kayak gimana, itu tergantung videonya. Cuman ya emang sehari aku harus 8 jam gitu. Nah kalau misalnya belum selesai, biasanya hari Sabtu paginya aku masih ngedit-ngedit gitu sebelum waktu mulai uploadnya. Cuman emang jadwal produktif ngedit aku biasanya kayak dini hari, mulai malam terus sampai pagi gitu. Itu jadwal produktif aku sih. Emang sengaja aja kan malam mah udah nggak ada kuliah kan ya, tengah malam gitu. Terus ya udah biar lebih fokus aja gitu. Nah di hari Sabtunya ini, Sabtu pagi ada jadwal aku buat mulai ngajak-ngajakin tamu selanjutnya di minggu besok. Jadi mulai minggu sebelumnya aku udah ngajakin nih tamu siapa ya. Minggu besok aku mau bahas apa ya, siapa ya yang mau aku ajak. Cuman emang rata-rata yang aku ajak tuh masih kenalan-kenalan aku aja gitu, kayak ya namanya juga masih merintis ya, jadi yang kenal-kenal dulu aja gitu. Nah habis udah ngajak, kalau saya fixnya itu juga nyesuaiin jadwal mereka sih, kayak kalau kan jadwal aku itu hari Kamis ya, cuman kalau misalnya mereka Kamis nggak bisa, hari Rabu atau hari Selasa, pokoknya hari-hari sebelum maksimal tuh Jumat udah selesai rekamannya gitu. Nah terus maghribnya hari Sabtu itu jadwalnya aku ngeposting videonya, nge-upload. Cuman nggak selalu pas maghrib hari Sabtu sih. Kadang juga kan aku ngeditnya tuh kelamaan, tiba-tiba baru selesai itu hari Minggu. Nah, cuman walaupun ngaret, tapi aku sesuaikan sama prime time di Instagram aku itu. Itu juga sebenarnya berubah-ubah sih
followers aku aktifnya jam berapa itu berubah-ubah. Kadang hari Minggu, kadang hari Sabtu, terus kadang jam 10 pagi atau kadang maghrib gitu. Cuman yang seringnya memang habis maghrib sih mereka aktifnya. Nah, mungkin slide abis ini aku bikin room baru ya. Maaf ya ini bukan premium. Ntar kalian pada join lagi ya. Joinnya jangan kelamaan ya. Iya. Nanti ibunya nunggunya lama. Iya, Kasian nih ibunya udah nungguin. Terus kalian juga udah masih mengabdi nih. Bentar. Iya. Dan kalau misalnya itu VN sama apa ya? Ada satu lagi tuh yang banyak efek-efek grafisnya, aku lupa. Ntar mungkin aku catat aja mungkin di PPT nanti. Tuh. Tapi insert juga udah bagus kok. Tuh. Kalau mau lebih keluar dari zona nyaman mungkin bisa mulai ngedit di laptop gitu. Entah pakai Filmora atau Adobe. Mungkin bisa ini kali ya, kita review aja sekalian Instagram sama YouTube-nya GHC kali. Instagramnya bisa nggak sih dibuka di ini web biasanya? Aku coba buka kali ya. Kamu buka? Iya. Aku loadingnya lama banget sih ini. Okay. Telat lagi ini. Oke. Iya. Biasanya megang Instagram siapa? Halo? Yang megang Instagram biasanya siapa gitu yang bikin? Yang penanggung jawabnya? Oke, yang ini ya. Coba Kak Isma bisa kasih masukan gimana gitu tentang Instagramnya kira-kira. Ini yang bikin konten Instagram siapa biasanya? Ganti-gantian atau ada VJ-nya khusus? Tessa Kak biasanya. Oh. Anggota GHJ itu kan sedikit ya. Jadi biasanya kalau yang ini tuh Tessa. Oh. Amanda kamu ini enggak nih? Sama Amanda kan? Enggak ya? Hah? Ya saya yang bikin ucapan-ucapan gitu, Bu. Gitu. Biasanya yang share, yang pegang adminnya Tessa ya? Tessa adminnya. Iya, jadi kan buat rebranding kalian juga kan, biar lebih bagus nanti kalau medsosnya udah bagus,
grupnya udah bagus, mungkin banyak teman-teman yang mau gabung ke GHC. Bu, ini kita nggak pernah ini ya Bu, selama pandemi nggak pernah keluar gitu. Enggak, keluar kemana? Ya ke museum gitu. Di dalam aja nggak pernah ada ekskulnya, apalagi keluar. Ini semenjak pandemi ini yang kedua kalinya ada acara. Maksudnya yang pertama sempat sebelum itu, tapi kemudian ada lah nggak boleh juga. Ya kalau nggak salah ya, mana soalnya tuh. Misal sekali pernah ada pertemuan GHC sebentar, setelah itu nggak boleh. Padahal virtual waktu itu. Terus ini yang sekarang ini yang kedua ada pertemuan GHC. Jadi memang kalau ini dengan online aja paling ibu komunikasi dengan Tessa atau Padil biasanya. Makanya kan kalau nggak ketemu tuh kurang enak aja. Ya mudah-mudahan sih mungkin di tahun ajaran baru ini bisa, karena kemungkinan ada tatap muka ya mungkin bisa lebih koordinasinya, karena seperti ibu bilang tadi, maksudnya GHC ini kan satu wadah yang diperjuangkan dari awal tadi kan sama Kak Kevin ya. Sebenarnya tadi nggak perkenalan dengan Kak Kevin udah keluar ya. Satu hal yang menjadi impian gitu kan, ada ekskul sejarah gitu. Sebenarnya kita udah jadi kan, memang ini kan udah memasuki ulang tahun GHC ketiga. Cuman kan seperti tadi anggotanya itu terbatas gitu. Mungkin tidak menarik di awalnya, makanya kan harus dengan mungkin karena kita online, nggak tahu kalau nanti tahun ajaran baru apa PPDB-nya akan langsung gitu tatap muka atau online juga ya kan, kita nggak tahu. Cuman memang harus persiapan kalau misal pakai video benar-benar yang harus yang menariknya. Jadi memang kalau ibu minta sih nanti ke Amanda ataupun Tessa itu memang harus ada, jadi setiap pembuatan video kan tadi udah dijelasin memang ya oleh Wisma, itu memang harus seperti itu, ada brainstormingnya, ada terus di storyboardnya harus jelas gitu. Nanti kan termasuk daftar pustakanya itu harus jelas gitu loh. Jadi nanti kalau ada sesuatu kan kalian mengutip dari mana tuh jelas gitu. Makanya di sini koordinasinya lagi dengan, kalau ini kan masalah internnya ya, dengan ibu gitu loh, koordinasi lagi. Sebelum itu di-share ke media sosial baik Instagram atau YouTube, ibu harus tahu dulu tadi paling tidak minimal storyboardnya. Udah jadi tuh storyboardnya harus jelas gitu. Misalnya peringatan Hari Kartini mau bikin ucapannya, itu harus jelas seperti apa isinya gitu. Jadi sebelum itu ibu akan koreksi dulu, itu aja sih. Ya. Sebenarnya selama ini udah lumayan, istilah menurut ibu udah bagus ya, masa ada peningkatan ya. Walaupun mungkin ada perlu lagi banyak mungkin belajar lagi gitu kan. Seperti hari ini kan udah menurut ibu sih menambah wawasan ya gitu loh. Terima kasih buat Wisma gitu kan atas materinya gitu kan. Jadi menambah wawasan bagaimana cara buat video gitu kan, video yang baik misalnya. Nah tadi ibu minta ke depannya di kayak Tessa story, baik itu video ataupun ucapan-ucapan, storyboardnya harus jelas ya ke ibu, terutama di daftar pustakanya. Karena kalau kita bicara sejarah kan kita bukan bicara gosip ya, bukan bicara yang nggak ada sumbernya, nggak jelas gitu. Jadi benar-benar harus jelas sumbernya, sehingga ketika orang utak-atik misalnya komplain ke kita, misalnya seandainya kan ini publik ya, kita punya dasarnya, itu yang paling penting. Jadi kan kalau ibu juga menghindari hal-hal yang sara ya, yang akan jadi masalah. Yang pasti kalau sejarah itu bisa saja kontroversi gitu kan. Tapi sepanjang kita punya sumber yang kuat, ya kita pertahankan gitu loh. Dan sepanjang itu tidak menyinggung sara kalau ibu, yang paling penting itu. Jadi benar-benar ke depannya kalau ibu sih berharap kita bisa mengembangkan GHC, terutama untuk maksudnya di sini Dian sebagai alumni atau nanti bisa juga ngelibatin yang lain. Nah, misalnya kayak tadi ke Kevin atau Ajis atau siapa yang bisa diajak untuk ini, karena ini kalau kita di tahun ajaran baru ini kita nggak bisa istilahnya yang lebih banyak ya,
takutnya akan bubar gitu. Kalau sebelumnya sih Bu Pusma itu selalu bilang GHC bisa jadi eskul gitu. Cuma kalau anggotanya 2 orang kan agak berat itu. Nanti kayak gini, kayak kelas 10 ini kan 2 orang, ketua, sekretaris, bendaranya harus nyambul lagi. Kayak sekarang aja kan di ketuanya sampai ke itu kan melibatkan langsung kelas 10 kan, karena kita terbatas jumlah anggotanya tidak banyak dan yang sudah ada kadang tidak aktif. Nah, memang selama ini kan yang aktif ya yang ada di Instagram ini selama ini gitu loh. Jadi memang ya kedepannya kalau bisa memang sebelum tahun ajaran baru ini kita lebih sebenarnya kan punya G Suite-nya, jadi GCR-nya ada. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk pertemuan-pertemuan GHC sih sebenarnya, hanya tinggal waktunya saja kapan gitu, sehingga bisa tetap komunikasi supaya nanti kita punya anggota yang banyak. Sebenarnya dengan adanya pengen ibu seperti tadi juga ya, memang harus terjadwal, jelas terjadwalnya, misalnya antara Instagram dengan YouTube itu kan memang supaya orang bisa menjadikan itu sebagai materinya gitu loh. Jadi terjadwal materi apa yang mau di-share gitu kan. Selama ini memang kan Ibu minta Tessa untuk ini dengan siapa yang mau masukin materi yang selama ini kan selalu Ibu tugaskan dalam bentuk video ataupun poster gitu kan. Itu saja udah lumayan ini ya, menurut Ibu sudah bagus itu. Tapi mungkin nanti ke depannya harus dijadwal benar-benar materi apa gitu. Materi apa yang dibuat gitu. Jadi apa akan per minggu gitu. Paling nggak kan 1 minggu juga biasanya untuk editnya lumayan kan. Kalau bikin ini. Jadi mungkin 1 minggu 1 konten, kalau di Instagram mungkin bisa kalau ucapan banyak ya, tapi untuk YouTube paling nggak 1 minggu 1 atau 2 minggu sekali 1 materi, tapi benar-benar disiapin gitu. Ya gimana ininya Tessa? Selama ini kamu sendiri aja atau gimana? Kalau saya yang bikin captionnya, Amanda bikin kontennya Bu. Kayak ucapan selamat itu Amanda yang buat Bu. Kalau kamu koordinasi dengan Fadil nggak? Saya koordinasi untuk minta izin Bu. Saya minta aja. Ke Fadil. Ya mungkin nanti perlu sumbang sarannya gitu. Bisa juga kan di sini Isma. Kemudian untuk GHC, video GHC atau konten GHC itu seperti apa, sampai untuk juga nanti menarik di paling tidak minimal kalau Ibu kan memang targetnya kan siswa ya, bukan publish yang ada di Instagram sih, tapi kalau memang itu bisa berkembang lebih luas di Instagram atau di YouTube kan kenapa enggak gitu, kalau bisa kita bikin video-video yang menarik gitu. Dan harus memang belajar banyak, karena semenjak pandemi juga kan sama ya Ibu, harus banyak belajar untuk kayak pembuatan video kayak gini gitu. Udah beberapa kali ikut pelatihan, cuman ya kadang-kadang waktu juga. Silakan. Ini 2 doang nih, hilang lagi yang lain ya? Apa enggak deh? Ada ya? Ada mau mau ditanyakan mumpung ada. Iya Bu, saya mau tanya. Tadi kan maaf Bu, saya belum join karena saya ada acara keluarga. Tadi membahas apa Bu? Oh, tadi tentang ininya videonya. Ada rekamannya kalau yang pertama ya Dian ya, nanti bisa di-share ya? Iya, bisa. Kalau yang pertama ada ininya, sebenarnya sih yang pertama sama yang kedua, cuman yang kedua itu enggak ada rekamannya ternyata. Maksudnya itu langkah-langkahnya gitu kan, seperti apa gitu. Ya tadi kalau Ibu minta sih GHC punya arsip ya. Setiap kali kontennya keluar di Instagram atau YouTube punya arsipnya gitu loh, arsip. Ya kayak tadi kan ada brainstormingnya. Satu lagi apa namanya? Sebelum itu habis brainstorming apa? Shortlist. Shortlistnya sama storyboardnya, maksudnya punya gitu loh, punya, jangan sampai dokumentasinya nggak ada, karena kita kan ekskul sejarah yang nggak punya dokumentasinya. Kalau secara digitalnya harus ada, secara yang tertulisnya juga harus ada. Jadi digitalis itu kan dalam digitalnya ada gitu loh. Jadi
semua dokumen-dokumennya itu nanti bisa dilanjut ke pengurusan berikutnya gitu aja. Karena kalau kalian nggak punya datanya nanti ya melanjutinnya ini bingung gitu. Kenapa? Karena juga untuk pertanggungjawaban ya, karena kita kalau GHC itu kan ekskul bawa nama sekolah gitu. Jadi ada hal bukan hanya ekskul umum kan gitu. Jadi benar-benar jangan sampai keluar dari tujuannya. Makanya kenapa Ibu bilang kan tadi tetap koordinasi kayak Tessa, Amanda ataupun Fadil dengan Ibu tentang konten-konten di Instagram atau YouTube sebelum di-share. Ya, jangan Tessa kan selama ini memang udah share ke grup sih. Tapi sebelum share ke grup atau ke IG atau ke YouTube kasih tahu Ibu gitu loh. Jadi Ibu koreksi dulu apakah itu memenuhi syarat atau enggak gitu. Ketika Ibu bilang oke. Kemudian tadi Ibu minta sumber yang dipakai dalam video atau materi, dalam bentuk materi atau apapun, sumbernya harus jelas. Jangan sumber yang enggak jelas, karena itu yang paling penting gitu. Karena kan kalau udah publish kan kita kan nggak main-main gitu, karena ya biasa kalau yang sekarang ya tetap aja, apalagi kalau kita bicara sejarah memang tidak bisa lepas dari sumber yang kita pakai. Jangan sampai kita memakai sumber yang nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian kita bisa kontennya total salah isinya gitu, atau kalau menimbulkan pro kontra yang sebenarnya kalau pro kontra itu hal yang biasa, cuman kalau jadi menimbulkan ini yang nggak efek negatif juga nggak bagus gitu. Kalau dalam sejarah hal biasa, yang penting selama masih sumbernya ada gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan kan kadang-kadang kita ambil sumber tuh bukan dari sumber utama ya. Kadang-kadang kita ambil sumbernya dari blog orang, dari artikel-artikel orang gitu, bukan dari buku. Nah itu yang juga kadang-kadang kita bisa aja ngikutin pendapat orang lain gitu. Jadi benar-benar sumbernya harus ya minimal sih sebenarnya sumber kalau dari internet itu benar-benar harus diteliti gitu. Dia pakai sumber apa? Kalau sumbernya ternyata nggak valid gitu, takut salah gitu ya. Jadi sekali lagi untuk menanggung jawab IG sama YouTube ya koordinasi dengan Ibu itu aja sebelum semua, karena kan dibaca umum gitu. Sebelum di share ke Instagram sama YouTube ya kasih tahu Ibu gitu. Jadi ada lagi nggak? Karena Tessa tadi awal nggak datang, jadi nggak, sebenarnya tanyanya langsung ke Kak Isma gitu loh, mau apa gitu kan, apa ada yang perlu nggak gitu, apa yang perlu untuk diperbaiki ke depannya di GHC gitu. Ya menurut Kak Isma ada yang perlu ditambah nggak dari konten-konten kita, apa ada yang kurang? Oke, terima kasih. Pertama-tama aku juga setuju sama Ibu, kayak koordinasi itu penting banget ya antar anggota, apalagi ini sejarah kontennya mau dipublikasikan, daftar pustakanya juga penting gitu. Mungkin saran aku buat yang mengatasi hal tersebut, kalian bikin akun baru, cuman itu akunnya itu untuk preview konten-konten di Instagram. Jadi nanti akunnya itu nggak usah dipublik, jadi private aja, tapi yang nge-follow itu anggota-anggota GHC sama Ibu sendiri. Jadi pas ada konten baru ataupun masih rencana kayak brainstorming atau shortlist itu bisa langsung di-upload di akun preview tersebut. Nah, nanti kasih tahu aja di grup, aku udah nge-share preview nih, boleh tolong dikoreksi ya. Nah, nanti yang mengkoreksinya itu bisa komen-komen di di postingan itu, kayak ini ada penulisan yang salah, ini sumbernya kayak kurang akurat, seperti itu. Nah, mungkin bisa ya itu kayak buat mengatasi itunya, karena Instagram kan kalau misalnya udah di follow bakal ada muncul di explore kan, jadi kayak misalnya kita lagi main Instagram terus tiba-tiba akun preview GHC nge-upload, bisa langsung komen, ya ini udah bagus nih kontennya, kayak gini udah akurat nih gitu, atau gimana gitu.
Nah, kalau untuk konten-konten Instagramnya sendiri, aku lihat substansinya kayak udah menarik ya, kayak apalagi ini ada komik. Tadi aku lihat ada komik. Itu menarik banget, kayak apalagi banyak kan kayak komikus-komikus yang upload komiknya tuh di Instagram juga. Itu mungkin bisa jadi konten yang dipertahankan ya di Instagram ini. Dan saran aku mungkin buat di Instagram ini kalian kayak tentuin tema dan atau style dari postingan gitu. Jadi kayak satu akun GAC ini punya karakter sendiri di postingan ini. Mungkin bisa pakai template yang bisa dicari di Canva. Canva kan bisa diakses di HP ataupun di web ya. Nah, contohnya itu kayak yang sejarah-sejarah ini bisa contoh jadi template-nya gitu. Kan kayak kelihatannya tuh kayak, oh ini berarti konten sejarah ya gitu. Dan mungkin ini kan penjelasannya masih di caption ya, mungkin bisa diganti di jadi apa ya namanya, microblog gitu. Jadi kayak di slide dibuat infografis gitu. Jadi captionnya itu tulisan singkat aja atau judul. Tulisan-tulisannya itu tetap di-post di fotonya ini. Jadi kayak konten microblog gitu, kayak gimana ya? Kayak di Tidak slide lompat itu. intinya ya. Oh iya, Di iya. slide gitu. Iya itu benar, kayak infografis lah istilahnya gitu. Soalnya Gini biar loh, dulu kan ini loh Isma. Jadi dulu kan pernah minta sama aku buat bikinin konten. Shalia kan tahu ya, udah dikirim ke Tesalonika juga, waktu itu dibikinin video. Nah sebenarnya tuh maksudnya aku ngirim kontennya itu Word tapi di spasi-spasi itu maksudnya itu buat slide gitu. Jadi misalkan slide 1 itu kalian bikinnya tulisannya ini nih, slide 2 tuh ini gitu. Jadi dibikinnya tuh di feed kayak gitu. Mungkin dicontohin kali Isma, ada yang ini nggak bisa oh di. iya, bisa. Nah, ya nih kayak gini nih. Coba lihat Mungkin dulu. contoh ringannya kayak mana ya? Nih, Hari Pendidikan Nasional. Biar rapih, maksudnya ini kan kayak ada template tersendiri gitu kan. Jadi kayak ada satu yang sama gitu di akunnya. Dan setiap postingannya itu kayak dikasih cover gitu. Misal ucapan-ucapan hari, selamat Hari Pendidikan Nasional, ini dijadiin cover. Nah, di captionnya kita kayak preview singkat gitu atau quotes-quotes gitu. Kalau kita slide itu ini mulai kayak tulisan-tulisan infografis gitu, ada sumbernya langsung dicantumin aja, terus kayak foto-fotonya tuh kayak gini. Jadi orang-orang kayak menurutku kayak udah jarang yang mau baca caption gitu, jadi semuanya langsung visual gitu ke postingannya ya. Hari Kartini Biasanya juga. pakai aplikasi apa, Kak? Oh, kalau ini Biar kayak gini. dia pakai ini pakai Canva. Bentar ya, aku buka Canva dulu. Canva free kok dan gampang kayaknya, ya kan? Canva Di banyak handphone sama. bisa. Itu sama semua ya. Itu sama semua itunya ya. Maksudnya kayak ininya gitu. Kayak apa sih? List-listnya tuh sama semua ya. Template-nya sama semua ya. Ya, kalau yang ini sama sengaja sama semua. Cuman bisa juga kayak ada tema sendiri. FOP. Kayak ini contohnya yang kayak template-nya tuh kayak ini kan ada yang kayak gini. Iya. Tapi ada yang maksudnya khas gitu ya. Iya, kayak biar menarik aja, kayak ada warna-warna gitu, ada temanya. Soalnya ini kayak substansinya tuh kayak udah bagus, kayak udah lengkap gitu. Cuman sayang aja kalau misalnya malah kayak nggak ada yang baca gitu. Jadi kita harus kemasnya semenarik mungkin. Ini menurut aku juga bagus banget loh, kayak komik-komik gini. Tuh, kayak menarik aja gitu. Tapi mungkin formatnya bisa ke arah templatein. Jadi kayak kalau misalnya mau upload komik, upload covernya dulu biar di feeds-nya tuh kayak kelihatannya rapi. Oh ini postingan komik, judulnya komik gitu kan. Pas kita buka, oh sekarang episode ini gitu-gitu atau gimana gitu.
Sebentar, aku buka Canva. Udah tinggal 8 menit lagi aja, ya ampun. Iya. Parah banget. Ini contoh postingan. Memang harus ini nih. Ini contoh tutorial singkat aja ya. Saya Canva gampang kok di Dia usernya pakainya apa? Di Canva tuh pakainya apa? Apanya? Ininya. Kan di Canva banyak itunya ya. Oh iya, Pilihannya. Pilihan template-templatenya tuh kayak udah banyak gitu. Ini ada yang tersedia di sini, kiriman Instagram, ada yang animasi, ada yang foto doang, ada yang gratis, ada juga yang udah premium gitu. Cuman gratis aja udah bagus kok. Ya. Apalagi bisa digunain di laptop sama di HP. Tuh. Kalau yang ini template-nya kami bikin sendiri. Jadi tinggal ditambah tulisan-tulisan atau gambar yang sesuai sama hari-hari besarnya. Kok nggak bisa dipencet ya? Oh, bentar. Waduh, nge-lag. Oh, ini aja deh. Nah, ini kan tulisan nih, ada elemen tulisan, ada ini kotak doang, terus ini foto-fotonya, terus ini kayak grafis hiasan gitu. Sebenarnya simpel-simpel aja. Gimana caranya kita ngasih variasi-variasi dalam beberapa slide gitu. Kontennya unsur-unsurnya nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu harus ada elemen-elemen lain gitu. Tulisan bentuk-bentuk ini juga udah cukup. Tapi gimana cara penempatannya aja gitu. Ini kayak di elemen grafis nih banyak nih. Buat yang konten minimalis cocok kayaknya. Tuh, bunga-bunga. Terus ada ini, bisa langsung kita searching juga. Misal apa ya? Studi. Tuh. Ada foto, ada grafis, ada video, audio gitu. Tuh gratis. Ada yang pro, ada yang gratis memang. Tuh. Ini juga elemen udah dari sananya. Tuh. Kalau misal mau bikin template baru buat di itunya bisa juga dicari di sini. Kiriman Instagram. Oh iya, saranku juga postingannya itu bentuknya kotak ya, nggak landscape atau portrait gitu, biar sama aja kayak pas di slide kayak gimana ya, bisa nyambung gitu. Apa ya? Oh, ini juga boleh nih. Ini animasi nih. Misal konten apa ya? Misal konten komik kalian mau dikasih nama komik apa gitu, komik apa gitu ya. Kayak ada nama khas buat konten komiknya. Episode sejarah bla bla bla, sejarah apa gitu. Nih, tulisannya bisa langsung diubah aja, disesuaikan yang cocoknya. Ini lumayan cocok. Ini bisa dikasih apa gitu. Misal logo, ini buat ntar ganti logo gestalnya. Ini tulis aja. Ntar ini mungkin juga bisa buat quotes dari komiknya atau kayak preview gitu tentang apa gitu, atau premis juga bisa. Misal
sejarah Budi Utomo atau sejarah apa gitu. Ini maksud aku template buat cover ya. Tuh. Ntar tinggal di save aja, unduh. Karena ini video, jadi diunduhnya juga bentuk format video. Kalau misalnya mau template lain mungkin ini foto nih. Nih. Kalau kayak gini kan rada susah dibaca tuh miring-miring. Kita ubah aja posisinya jadi kayak gini. Misal di sini, ini kan ada unsur kayak kertas-kertas gitu. Terus ada bunga-bunganya juga. Foto. Pokoknya tulisan, foto, grafis, itu kayaknya udah cukup. Maaf ini agak susah soalnya aku nggak pakai mouse. Pokoknya diubah sekreatif kalian aja gitu. Ini kalau mau ganti ini juga bisa. Misal apa ya? Ini. Bisa juga misal backgroundnya ini, background postingan kalian tuh udah fix ini doang. Yang kertas sama bunga-bunga ini. Jadi kalian tinggal ganti-ganti fotonya aja. Ini buat cover ya. Buat fotonya. Fotonya juga mungkin bagus hitam putih gitu. Atau berwarna juga mungkin boleh. Sesuai selera kalian aja gitu. Ini juga bisa dikasih efek-efek. Nih, atau gimana. Jadi ntar kalau misalnya mau posting lagi, kalian tinggal masukin foto sama ganti tulisannya aja. Nih. Tuh, misalnya yang di save ini. Jadi ntar dikirim ke teman-teman. Jadi pas teman lain bagiannya ngepost, mereka tinggal masukin foto sama tulisan aja. Sama mungkin konten-konten di itunya kayak infografisnya di slide selanjutnya gitu. Apa ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyain? Mohon maaf ya kalau aku ngejelasinnya rada bertele-tele atau gimana gitu. Tinggal waktunya tinggal 1 menit ya dia. Iya.